kelas 4C. Di sini saya akan melakukan simulasi. Di sini saya akan membawakan materi tentang tema 2, yaitu selalu hemat energi kelas 4, dan subtema 1 itu sumber energi. Nah, di sini sumber energi apa yang menurut adik-adik merupakan sumber energi terbesar di bumi? Ayo. Nah, jadi sumber energi terbesar di bumi itu sendiri adalah matahari, di mana matahari memancarkan sinar dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk-makhluk yang ada dan benda-benda yang ada di bumi yang kita lihat pada siang hari. Panasnya matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi, di mana matahari itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam proses pengeringan, misalnya dalam menjemur baju, menjemur padi dan lain sebagainya, ataupun dalam proses pembuatan garam. Kemudian dari sinar matahari juga dapat berperan sebagai proses fotosintesis. Selain itu juga dengan sinar matahari dapat membangkitkan listrik. Nah, sekarang kita masuk pada materi pemanfaatan sumber energi matahari dalam proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu sendiri adalah proses di mana tumbuhan membuat makanan. Seperti contoh di samping ini yang saya bawa ini adalah tumbuhan di mana mereka dalam proses perkembangannya mereka membutuhkan asupan makanan. Seperti kita sebagai makhluk pasti membutuhkan asupan makanan dalam proses perkembangan. Nah, begitu pula dengan tumbuhan. Tetapi tumbuhan dalam proses pembuatan makanan dia membutuhkan cahaya matahari atau sumber energi terbesar di bumi. Nah, jadi dalam proses fotosintesis, tumbuhan menangkap cahaya matahari menggunakan pigmen yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil itu pigmen inilah yang memberikan warna hijau seperti ini pada tumbuhan. Nah, klorofil terdapat dalam organel yang disebut dengan kloroplas. Nah, klorofil menyerap cahaya matahari yang akan digunakan dalam fotosintesis. Meskipun keseluruhan bagian tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat lapisan sel. Dalam sini terdapat lapisan sel yang disebut dengan mesofil. Mesofil itu mengandung 0,5 juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Nah, dalam cahaya yang melewati lapisan epidermis tanpa warna dan transparan menuju mesofil, terdapat mesofil tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis itu sendiri. Nah, permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan air yang berlebihan. Jadi tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari, air, kemudian udara untuk membuat makanan itu sendiri. Setiap hari zat hijau daun pada tanaman menyerap cahaya matahari. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk menjadikan karbon dioksida dari udara dan air dan tanah menjadikan makanan yang mengandung gula atau glukosa. Nah, jadi itu penjelasan tentang sumber energi terbesar dan manfaat sumber energi terbesar di bumi seperti matahari, yang dimana sumber energi terbesar ini memiliki peranan yang sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan sehari kita sangat memerlukan sumber energi, termasuk tumbuhan, di mana mereka membuat makanan sendiri. Nah, yang nantinya makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan itu ketika tumbuhan berkembang dan menghasilkan buah ataupun sayur-sayuran yang nantinya akan dikonsumsi oleh kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita lanjut pada proses percobaan, di mana kita akan melakukan percobaan sederhana tentang proses fotosintesis. Adapun bahan-bahan yang diperlukan seperti alkohol, betadin, kemudian daun ubi yang ditutup dengan aluminium foil. Nah, langsung saja kita akan melakukan percobaan berikut ini.
Ya, sekarang kita akan melakukan proses fotosintesis dengan menggunakan bahan-bahan seadanya atau bahan-bahan sederhana. Nah, di sini di gelas kaca ini saya sudah masukkan air dengan daun ubi yang telah ditutup oleh aluminium foil seperti di sini. Nah, sekarang kita taruh di atas api dengan tujuan untuk mengetahui proses fotosintesis yang terjadi pada daun ubi. Pada tahapan ini mungkin kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama atau beberapa menit. Nah, setelah air mendidih, kemudian kita angkat daun ubinya, kemudian kita detesi dengan betadin. Setelah itu maka kita akan mengetahui apakah proses fotosintesis sederhana yang telah kita lakukan itu berhasil atau tidak. Sekarang kita masukkan betadin ke daun ubi yang telah dikukus atau direbus dengan air panas. Jadi seperti ini. Kita tunggu apa yang akan terjadi, apakah daun berubah warna atau tidak. Kurang lebih seperti ini ya, daun yang dimasukkan ke dalam air panas. Kemudian sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan memasukkan daun ubi ke dalam air alkohol yang panas. Nah, pada percobaan yang kedua, sekarang kita akan memanaskan alkohol terlebih dahulu. Dalam proses pemanasan alkohol mungkin kita sama seperti proses perebusan daun ubi dengan menggunakan air panas dan sama-sama menggunakan waktu yang cukup lama ataupun beberapa menit. Ya, di sini sepertinya air alkoholnya sudah mendidih ya. Jadi langsung saja kita masukkan dan ubi yang tertutup aluminium foil ke dalam air alkohol yang panas seperti ini. Nah, di sini sepertinya air alkoholnya sudah mendidih dan mungkin sudah waktunya untuk kita angkat daun ubinya. Kemudian kita taruh ke dalam mangkuk seperti ini. Lihat, warnanya berubah kan? Jadi menunjukkan proses fotosintesis sepertinya berhasil. Kemudian selanjutnya kita teteskan albutil. Kemudian kita tunggu berapa menit untuk mengetahui proses fotosintesis berhasil atau tidak. Oke, hasilnya seperti ini ya.
Di sini menunjukkan ada perubahan warna di bagian daun yang ditutupi oleh aluminium foil dan daun yang tidak tertutupi oleh aluminium foil. Jadi pada kedua percobaan ini, percobaan yang satu tidak berhasil, tetapi percobaan yang kedua berhasil. Seperti ini. Baiklah, itulah tadi percobaan tentang proses fotosintesis. Jadi di mana daun yang tertutup dengan aluminium foil akan berubah warna itu. Jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang sumber energi dan manfaat sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk manfaat sumber energi dalam proses fotosintesis yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Baiklah, saya akhiri proses pembelajaran ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.